Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dina Imratul Azizah, Gita Tiara Sandi, Siti Muspiroh, dan Cindy Dewi Lestari. Di sini kami akan memaparkan materi tentang struktur ilmu. Saya, Gita Tiara Sandi, akan menjelaskan sifat-sifat dasar ilmu pengetahuan. Yang pertama, penalaran. Penalaran menghasilkan pengetahuan yang dikaitkan dengan kegiatan berpikir dan bukan dengan perasaan. Meskipun dikatakan Pascal, hati pun mempunyai logika tersendiri. Meskipun demikian, patut kita sadari bahwa tidak semua kegiatan berpikir menyadarkan diri pada penalaran. Jadi, penalaran merupakan kegiatan berpikir yang mempunyai kriteria tertentu dalam menemukan kebenaran. Yang kedua, logika. Logika merupakan cara proses penarikan kesimpulan dari suatu penalaran. Suatu penarikan kesimpulan baru dianggap valid kalau proses penarikan kesimpulan tersebut dilakukan menurut cara tertentu. Terdapat dua cara penarikan kesimpulan, yaitu logika induktif dan logika deduktif. Logika induktif atau individual erat hubungannya dengan penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Penalaran secara induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhir dengan pernyataan yang bersifat umum. Deduksi adalah cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya mempergunakan pola berpikir yang dinamakan silogisme. Silogisme disusun dari dua buah pernyataan dan sebuah kesimpulan. Yang ketiga, sumber pengetahuan. Semua orang mengakui memiliki pengetahuan. Persoalannya, dari mana pengetahuan itu diperoleh atau lewat apa pengetahuan didapat? Dari situ timbul kesimpulan, dasar ilmu pengetahuan adalah memiliki sumber yang jelas. Pengetahuan yang ada pada kita peroleh dengan menggunakan berbagai alat yang merupakan sumber pengetahuan tersebut. Dalam hal ini, ada beberapa tentang sumber pengetahuan antara lain. Yang pertama, empiris. Kata ini berasal dari kata Yunani empirikos, artinya pengalaman. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya. Dan bila dikembalikan kepada kata Yunaninya, pengalaman yang dimaksud ialah pengalaman indrawi. Pengetahuan indrawi bersifat parsial. Ini disebabkan oleh adanya perbedaan antara indera yang satu dengan yang lain, berhubungan dengan sifat khasnya fisiologis indera dan dengan objek yang dapat ditangkap sesuai dengannya. Yang kedua, rasionalisme. Aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dengan akal. Manusia memperoleh pengetahuan melalui kegiatan menangkap objek. Yang ketiga, intuisi. Menurut Henry Bergson, intuisi adalah hasil dari evolusi pemahaman tertinggi. Kemampuan ini mirip dengan insting, tetapi perbedaan dengan kesadaran dan kebebasannya. Pengembangan kemampuan ini, intuisi memerlukan suatu usaha. Ia juga mengatakan bahwa intuisi adalah suatu pengetahuan yang langsung, yang mutlak, dan bukan pengetahuan yang nipsi. Yang keempat, wahyu. Wahyu adalah pengetahuan yang disampaikan oleh Allah kepada umat manusia lewat perantara para nabi. Para nabi memperoleh pengetahuan dari Tuhan tanpa upaya, tanpa bersusah payah, tanpa memerlukan waktu untuk memperolehnya. Mereka terjadi atas kehendak Tuhan. Tuhan mensucikan jiwa mereka dan diterangkannya pula jiwa mereka untuk memperoleh kebenaran dengan jalan wahyu. Yang kelima, kriteria kebenaran. Berpikir merupakan suatu kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar. Apa yang disebut benar bagi seseorang belum tentu benar bagi yang lain. Karena itu, kegiatan berpikir adalah usaha untuk
menghasilkan pengetahuan yang benar atau kriteria kebenaran pada setiap jenis pengetahuan. Tidak sama kriteria kebenarannya karena sifat dan watak pengetahuan itu berbeda. Secara umum, orang merasa bahwa tujuan pengetahuan adalah untuk mencapai kebenaran. Namun masalahnya tidak hanya sampai di situ saja. Problem kebenaran inilah yang memacu tumbuh dan berkembangnya epistemologi terhadap kebenaran, membawa orang kepada sesuatu kesimpulan bahwa perlu dibedakannya adanya 3 jenis kebenaran, yaitu kebenaran epistemologis, kebenaran ontologis, dan kebenaran sematis. Kebenaran epistemologis adalah kebenaran yang berhubungan dengan pengetahuan manusia. Kebenaran dalam arti ontologis adalah kebenaran sebagai sifat dasar yang melekat pada hakikat segala sesuatu yang ada atau diadakan. Kebenaran dalam arti semantis adalah kebenaran yang terdapat serta melekat dalam tutur kata dan bahasa. Saya Cindy Dewi Lestari akan membahas mengenai asumsi dasar ilmu. Asumsi diperlukan untuk mengatasi penelaahan suatu permasalahan menjadi lebar. Asumsi ini perlu, sebab pernyataan asumtif inilah yang memberi arah dan landasan bagi kegiatan penelaahan kita. Sebuah pengetahuan baru dianggap benar selama kita bisa menerima asumsi yang dikemukakannya. Asumsi berperan sebagai dugaan atau andaian terhadap objek empiris untuk memperoleh pengetahuan. Menurut Burhanuddin Salam, ilmu mempunyai 3 asumsi mengenai objek empiris. Yang pertama, menganggap objek-objek tertentu mempunyai keserupaan satu sama lain, umpamanya dalam bentuk, struktur, sifat, dan sebagainya. Berdasarkan ini, maka kita dapat mengelompokkan beberapa objek yang serupa ke dalam satu golongan. Klasifikasi merupakan pendekatan keilmuan yang pertama terhadap objek-objek yang ditelaahnya. Dengan adanya klasifikasi ini, sehingga kita menganggap bahwa individu dalam suatu kelas tertentu memiliki ciri-ciri yang serupa. Maka ilmu tidak berbicara mengenai kasus individu, melainkan suatu kelas tertentu. Istilah manusia umpamanya memberikan pengertian tentang suatu kelas yang anggotanya memiliki ciri-ciri tertentu yang serupa. Yang kedua, anggapan bahwa suatu benda tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu tertentu. Kegiatan keilmuan bertujuan untuk mempelajari tingkah laku suatu objek dalam suatu keadaan tertentu. Kegiatan ini jelas tidak dapat dilakukan bila objek selalu berubah-ubah tiap waktu. Walaupun begitu, kita tidak dapat menuntut adanya kelestarian yang absolut, sebab dalam perjalanan waktu setiap benda akan mengalami perubahan. Karena itu, ilmu hanya menuntut adanya kelestarian yang relatif. Yang ketiga ada determinisme. Determinisme merupakan asumsi ilmu yang ketiga. Kita menganggap bahwa suatu gejala bukanlah suatu kejadian yang bersifat kebetulan. Setiap gejala mempunyai suatu pola tertentu yang bersifat tetap dengan urutan-urutan kejadian yang sama. Proposisi sebagai bangun teori atau ilmu. Proposisi itu adalah ungkapan atau kalimat yang terdiri dari 2 variabel atau lebih yang menyatakan hubungan sebab akibat. Selain itu, telah dijelaskan pula bahwa hubungan antara 2 variabel atau lebih itu bersifat tegas, yaitu berbeda dengan hubungan yang terdapat pada definisi. Maka sifat inilah yang tidak boleh dimiliki oleh suatu proposisi. Mendeskripsi proposisi menyangkut 3 macam pekerjaan, yaitu menentukan determinan dan result dari variabel-variabel. Kedua, memperhatikan keeratan hubungan link KG di antara determinan dan result. Ketiga, menelaah nilai informatif value dari determinan dan result itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Muspiro dan Gina Imroatul Azizah. Menentukan determinan dan result. Menentukan determinan dan result berarti menentukan variabel-variabel mana yang merupakan penentu variabel-variabel lain, yaitu variabel yang ditentukan atau result. Yang pertama ada hubungan yang sederhana, hubungan 2 variabel, X maka Y. Contoh, jika besi dipanaskan, maka akan memuai. Yang kedua ada hubungan kompleks,
atau hubungan tiga variabel X, Z, Y disebut variabel antara atau intervening variabel. Contohnya, kondisi lingkungan akan menghasilkan sebuah ketenangan dalam belajar dan akan memengaruhi IPK. Memperhatikan linkage proposisi. Yang diartikan sebagai linkage proposisi ialah memperhatikan keeratan atau ketegasan hubungan di antara variabel-variabel yang tergolong determinan dan result itu. Yang pertama, reversible dan irreversible proposition. Reversible proposition yaitu proposisi yang kedudukan variabelnya dapat dibolak-balik. Determinan menentukan result dan juga result dapat menentukan determinan. Jika X maka Y dan juga jika Y maka X. Contohnya, jika produksi meningkat, maka pendapatan meningkat. Juga jika pendapatan meningkat, maka produksi akan meningkat. Irreversible proposition yaitu proposisi searah di mana kedudukan variabel determinan dan result tidak dapat dibolak-balik. Jika X maka Y, jika Y tidak maka X. Contohnya, jika besi dipanaskan maka akan memuai. Yang kedua, deterministic dan stochastic proposition. Deterministic proposition yaitu proposisi di mana keeratan hubungannya atau variabel-variabelnya sudah pasti atau sudah barang tentu mungkin salah. Jika X maka pasti atau barang tentu selalu Y. Contohnya, jika ditembak kepalanya maka pasti atau tidak selalu mati, melainkan bersifat kemungkinan. Stochastic proposition atau proposisi di mana keeratan hubungan variabel-variabelnya tidak pasti atau tidak selalu melainkan bersifat kemungkinan. Jika X mungkin Y, contohnya, jika lingkungan buruk mungkin anak-anak akan menjadi berandal. Yang ketiga, coextensive dan sequential proposition. Coextensive proposition yaitu proposisi di mana keeratan hubungan variabel-variabelnya menyatakan dengan sendirinya. Jika X dengan sendirinya Y. Contohnya, jika rajin maka dengan sendirinya pandai. Sequential proposition yaitu proposisi yang hubungan variabel-variabelnya menyatakan bahwa result sebagai akibat dari determinan itu terjadi kelak atau nantinya pada waktu yang akan datang. Jika X maka nantinya atau kelak akan Y. Contohnya, jika semasa kecil hidupnya dimanja, maka nantinya atau kelak akan menjadi orang yang kurang kepercayaan pada dirinya. Yang keempat ada contingency dan sufficient proposition. Contingency proposition yaitu proposisi yang keeratan hubungannya memerlukan suatu syarat. Result akan terjadi ketika determinan dengan sesuatu syarat. Jika X maka Y, jika Z. Contohnya, jika lingkungan buruk maka anak-anak akan berandal jika tidak ada perhatian dari orang tuanya. Sufficient proposition yaitu proposisi di mana hubungan variabel-variabelnya mempunyai keeratan tanpa syarat. Artinya determinannya telah cukup menentukan result yang terjadi itu. Cukup, tidak memerlukan syarat-syarat lagi. Jika X tanpa syarat lain, maka Y. Contohnya, jika perhatian dari orang tuanya kurang, meski lingkungan baik, maka anak-anak akan berandal. Yang kelima ada necessary dan substitutable proposition. Necessary proposition atau proposisi di mana keeratan hubungan variabel-variabelnya menyatakan keharusan atau seharusnya. Jika X tanpa syarat lain, maka Y. Jika ia seorang dosen, maka seharusnya ia menguasai metodologi penelitian. Substitutable proposition, proposisi yang keeratan hubungan variabel determinannya dapat diganti dengan determinan yang lain karena menyebabkan result yang sama. Jika X, maka Y. Jika Z, maka juga Y. Jika ditembak kepalanya, maka akan mati. Jika ditembak jantungnya juga, maka akan mati. Jika ditembak jantungnya ini dapat mengganti ditembak kepalanya. Saya, Gina Imroatul Azizah, akan menjelaskan tentang menelaah nilai informatif. Sebagai hasil berpikir deduktif maupun induktif, proposisi mempunyai nilai informatif yang bervariasi, dari rendah atau low informative value sampai tinggi, high informative value. Hal ini disebabkan karena kemampuan berpikir kita.
Makin tinggi kemampuan berpikir, akan makin tinggi pula nilai informatif yang dicapai. Suatu fakta berbentuk proposisi yang mencapai nilai informatif tinggi disebut hukum atau dalil, sedangkan proposisinya disebut theoretical proposition. Suatu proposisi yang derajat keberlakuannya tergantung kepada waktu atau tempat dan atau kondisi lain yang tertentu, pada umumnya merupakan low informative value. Misal dari proposisi yang nilai informasinya rendah, contohnya yang pertama. Jika status posisi orang dalam masyarakat tinggi, maka akan taat terhadap norma. Mengapa posisi tersebut disebut informative value rendah? Sebab dari proposisi tersebut memberi informasi kepada kita untuk membuat tindakan. Supaya orang taat terhadap norma, maka status posisi orang itu harus dipertinggi. Mungkinkah hal ini dilakukan? Apakah dapat dengan mudah meninggikan status orang pada masyarakat? Contoh yang kedua, jika 1 hektar tanaman padi dipupuk dengan 1 kuintal pupuk urea, maka dapat memberi hasil 6 ton gabah kering panen. Mengapa proposisi tersebut nilai informatifnya disebut rendah? Ternyata pemupukan 1 kuintal urea pada 1 hektar tanaman padi di tempat lain tidak mencapai 6 ton gabah kering panen, melainkan lebih rendah. Apa yang menyebabkan rendahnya nilai informatif itu? Ialah variabel pupuk urea kuantum 1 kuintal. Sebenarnya, tanaman padi yang penting bukan urea, melainkan kuantum nitrogen N yang merupakan unsur hara bagi tanaman padi itu. Jumlah yang dibutuhkan sudah tertentu, misalnya 14 kg untuk 1 hektar sawah yang kondisinya normal. Dan ini terkandung pada 1 kuintal urea yang diisap oleh tanaman padi itu. Sehingga untuk memperoleh 14 kg N dibutuhkan lebih dari 1 kuintal urea. Dengan demikian, variabel 14 kg N lebih tinggi nilai informatifnya daripada 1 kuintal urea. Jika ditelaah dari 2 contoh tersebut, maka makin general sifat variabel determinan yang dapat menerangkan result, makin tinggi pula nilai informatifnya bagi proposisi itu. Dengan demikian, upaya untuk mempertinggi nilai informatif ini perlu kembali kepada konseptualisasi fenomena, terutama di dalam pengkajian konsep sampai kepada variabel yang mendasar. Selain hal itu, dapat pula dilakukan dengan penelusuran pada taxonomical approach, dengan anggapan penelitian verifikatif merupakan kelanjutan penelitian deskriptif, atau didasari oleh penelitian deskriptif. Maka ketelitian diagnosis pada prinsip taksonominya akan mempertinggi nilai informatif dari proposisi yang dirumuskannya. Sekian pemaparan materi struktur ilmu dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.